umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5-9 hari. Yang kelima berhubungan dengan pembekuan darah. Berikutnya adalah golongan darah ABO. Golongan darah ABO, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah eritrosit dan antibodi atau agglutinin dalam plasma. Teman-teman, saya minta untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel saya lebih berkembang lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Plasma darah. Sel darah merah tipe A karena pada permukaan sel darah merah memiliki antigen A, agglutinogennya A, ya. Dan pada plasmanya memiliki antibodi atau anti B, ya, serumnya B. Sedangkan golongan darah tipe B yaitu jika pada sel darah merah pada permukaannya memiliki antigen B. Dan pada plasmanya memiliki antibodi anti-A atau alfa. Antigen A tidak boleh ketemu dengan anti-A, alfa. Nanti akan terjadi pembekuan darah. Demikian pula antigen B tidak boleh ketemu dengan anti-B. Nanti akan terjadi pembekuan darah. Darahnya membeku. Berikutnya golongan darah AB. Pada permukaan tubuhnya, permukaan sel darah merahnya memiliki antigen A dan memiliki antigen B. Pada plasmanya tidak ada antibodinya. Tidak ada di sini. Jadi dia golongan darahnya AB. Orang yang tipe golongan darahnya O karena di permukaan sel darah merahnya tidak ada antigen. Tapi pada plasmanya ada anti A dan ada anti B, alfa dan beta. Nah, kalau kita simpulkan, golongan darah A, antigen yang dimiliki adalah A, antibodinya adalah beta. Golongan darah B, antigennya B, anti alfa. Golongan darah AB, antigennya A dan B, antibodinya tidak ada. Golongan darah O, antigennya tidak ada, antibodinya alfa dan beta. Ini kesimpulannya. Berikutnya, golongan darah resus. Nah, golongan darah A, B, AB, dan O ada yang memiliki resus positif. Demikian juga ada yang memiliki resus negatif. Jadi A positif, A negatif, B positif, B negatif. Ini masing-masing berbeda. Golongan darah A resus positif tidak boleh bertemu walaupun dengan A lagi. Kalau resusnya ini negatif. Jadi positif dengan positif, negatif dengan negatif tidak. Ini nggak boleh ketemu nih. A positif dengan A negatif. Tes golongan darah. Yang pertama, golongan darah A, kalau diberi serum alfa, nah ini keterangannya akan menggumpal. A dikasih alfa akan menggumpal. Dikasih anti beta tidak menggumpal. Kasih alfa beta menggumpal. Dikasih anti resus tidak menggumpal. Berarti ini resusnya negatif, tidak menggumpal. Yang menggumpal ini adalah dengan A, alfa. Berarti ini adalah golongan darah A. Karena A tidak boleh ketemu, antigen A tidak boleh ketemu dengan alfa. Ini adalah golongan darah A. Bagaimana kalau golongan darah B? Golongan darah B ini dikasih alfa tidak menggumpal,
dikasih beta menggumpal, dikasih alfa beta menggumpal, dikasih antiresus menggumpal. Karena yang di sini terjadi penggumpalan antiresus, maka dia adalah positif. Karena yang menggumpal adalah dengan beta, maka dia adalah golongan darah B. Gitu ya. Jadi yang menggumpalnya dengan beta berarti golongan darah B. Yang ini dengan alfa berarti ini adalah golongan darah A. Sedangkan pada antiresus yang ini menggumpal berarti ini adalah golongan darah positif. Yang ketiga, golongan darah AB. Dikasih alfa menggumpal, dikasih beta menggumpal, dikasih alfa beta menggumpal. Ini menggumpal semua, maka ini disebut golongan darah AB. Dikasih antiresus tidak menggumpal, berarti negatif resusnya. Yang keempat, dikasih alfa tidak menggumpal, kasih beta tidak menggumpal, dikasih alfa beta tidak menggumpal, dikasih resus tidak menggumpal, semuanya tidak menggumpal. Maka ini adalah golongan darah O. Dan antiresusnya tidak menggumpal, maka negatif. O negatif. Seperti itu kira-kira cara pengetesan golongan darah untuk diketahui. Selanjutnya golongan darah resipien dan donor. Karena golongan darah O, pilihan pertamanya adalah O. Pilihan kedua tidak ada, pilihan ketiga tidak ada. Golongan darah A, pilihan pertama adalah A. Jika tidak ada A, bisa pilihan kedua yaitu O. Golongan darah B, pilihan pertamanya adalah B, pilihan kedua adalah golongan darah O. Golongan darah AB, pilihan pertama AB, pilihan kedua boleh A, boleh B, pilihan ketiga golongan darah O. Dengan demikian golongan darah AB bisa mendapat dari semua tipe golongan darah. Maka ini disebut dengan resipien universal. Golongan darah O dia bisa mendonorkan kepada semua, bisa ke O sendiri, bisa ke A, bisa ke B, bisa ke AB. Maka golongan darah O disebut dengan donor universal. Namun demikian, pada praktiknya golongan darah O akan mendapatkan darah O lagi. Golongan darah A harus dapat A lagi. Golongan darah B harus dapat B lagi. AB harus dapat AB lagi. Jadi pada prakteknya harus yang sama, tetap saja harus yang sama. Berikutnya adalah jantung. Jantung ibaratnya sebagai terminal atau pusat peredaran darah. Berpusat di sini darah. Awalnya dari sini, karena jantung ini nanti memompa, dia akan memompa darah keluar tubuh, masuk lagi ke dalam sini, pompa lagi, dan seterusnya. Jantung manusia ada 4 ruangan. Yang ini right atrium, kita namakan dengan serambi kanan. Yang ini kanan, yang ini kiri, serambi kiri. Ya, yang ini serambi kanan atau atrium kanan. Yang ini adalah serambi kiri atau atrium kiri. Yang ini adalah bilik kanan atau ventricle kanan. Yang sebelahnya lagi adalah bilik kiri atau ventricle kiri. Supaya memudahkan mempelajarinya, kita singkat dengan sa, si, ba, bi. Sa, si, babi ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Jadi ada 4 ruangan. Kemudian antar ruangan ada katupnya, bisa. Jadi darah dari serambi kanan didorong masuk ke bilik kanan, ke bawah sini ya. Ini katupnya ada atau pintunya. Ini katupnya tricus pidalis. Dari bilik kanan dipompa keluar ke sini menuju ke paru-paru. Di sini paru-paru. Dari paru-paru dipompa masuk lagi ke serambi kiri dipompa ke bawah, bilik kiri. Ini katupnya bicus pidalis. Dari bilik kiri dipompa keluar sini ke aorta, ke seluruh tubuh. Beredar ke seluruh tubuh, nanti balik lagi vena cava masuk.
Pembuluh yang keluar yang paling besar aorta, pembuluh yang masuk ke jantung namanya vena. Vena cava paling besar. Jadi pembuluh aorta keluar dari jantung, keluar dari jantung, kalau vena kembali ke jantung. Denyut jantung. Kemudian kita ingat tadi serambi kanan, ini ada tanda panahnya. Dari yang biru ini masuk, dipompa ke bawah, dipompa keluar ke sini, ini ke paru-paru. Dari paru-paru dipompa masuk ke sini, serambi kiri, pompa ke bawah, bilik kiri, dipompa keluar. Nah, mompanya secara bersamaan, serambi kanan kiri dipompa ke bawah. Ini diastol. Kemudian bilik kanan kiri memompa darah keluar, namanya sistol. Ini tekanan atau nanti disebut dengan tekanan darah, berasal dari denyut jantung. Lanjut. Peredaran darah kecil itu dimulai dari nomor 1, yaitu bilik kanan, dipompa keluar ke sini, menuju ke paru-paru. Nah, yang ini berarti kita namakan, karena pembuluh keluar jantung disebut dengan pembuluh arteri menuju ke paru-paru adalah pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis. Dari paru-paru kembali lagi, yang kembali ke jantung disebut pembuluh vena. Karena ini dari paru-paru disebut vena pulmonalis. 1, kedua, ketiga paru-paru, keempat vena kembali ke jantung. Nomor 5 adalah serambi kiri, dipompa ke bawah ke bilik kiri. Nah, jadi peredaran darah kecil adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jantung, paru-paru, jantung. Jantungnya dari bilik kiri, paru-paru, serambi kiri, bilik kanan, paru-paru, ke serambi kiri. Berikutnya adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar berawal dari 6, yaitu dari dari bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa keluar, nomor 7, berarti arteri yang paling besar namanya aorta. Ke seluruh tubuh, ke jaringan seluruh tubuh, balik lagi, nomor 9, balik lagi ke serambi kanan, nomor 10. Jadi peredaran darah besar adalah jantung, seluruh tubuh, jantung. Seluruh tubuhnya bisa ke atas maupun ke bawah. 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 6 adalah bilik kiri, nomor 7 aorta, nomor 8 kapiler darah seluruh tubuh. Nomor 9 vena cava, balik lagi nomor 10 adalah serambi kanan. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Yang berwarna biru ini mengandung banyak CO2. Yang berwarna merah banyak mengandung O2. Yang berwarna merah dilihat itu berasal dari paru-paru. Dari paru-paru menuju jantung itu warna merah. Dari jantung dipompa keluar ke seluruh tubuh, ditukar di jaringan dengan karbon dioksida, pulang ke jantung, banyak mengandung CO2 menuju serambi kanan, dan seterusnya. Berikutnya pembuluh darah. Pembuluh darah yang keluar dari jantung namanya aorta, paling besar, lebih kecilnya arteri, lebih kecil lagi arteriola, dan paling kecil adalah kapiler. Jadi, nah ini adalah arteri. Arteri, arteriola, kapiler. Yang satunya adalah pembuluh yang kembali ke jantung, namanya pembuluh balik, disebut dengan vena.
paling besar vena cava, kemudian vena, venula, kemudian kapiler. Ini vena, venula, yang ini kapiler. Berarti kapiler adalah perpindahan, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bisa kita bandingkan antara arteri dan vena. Arteri, jaringan ikat, otot polos, ini tebal. Sedangkan pada vena, jaringan ikat, otot polosnya tidak tebal atau tipis. Kemudian di sini kita lihat ada katup ya. Jadi pada vena, sepanjang vena itu banyak katupnya. Kenapa pada arteri ini tebal? Karena dia memiliki tekanan yang besar berasal dari bahan jantung. Jantung menekan, maka dia harus kuat. Nah, perbedaan antara arteri dan vena yang pertama tempat. Kalau pada arteri atau nadi, letaknya ada tersembunyi di dalam, tidak kelihatan. Kalau pada pembuluh balik atau vena dekat dengan permukaan tubuh, tampak pada kebiru-biruan. Jadi di tangan di mana bisa kita lihat ada yang nampak kebiru-biruan, itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Dinding pembuluh tadi pada pembuluh arteri itu tebal, kuat dan elastis. Pada pembuluh vena tipis, tidak elastis. Aliran darah arteri itu meninggalkan jantung, kalau vena menuju ke jantung. Denyutannya kalau arteri itu terasa, kalau pembuluh balik itu tidak terasa. Katupnya kalau arteri ada satu pada pangkal jantung, kalau pembuluh vena katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Kemudian darah jika keluar, kalau pada arteri darahnya akan memancar, kalau pada pembuluh balik darahnya tidak memancar. Frekuensi denyut jantung. Yang pertama tergantung kepada satu kegiatan atau aktivitas tubuh. Kegiatannya berat, olahraga misalnya, maka denyut jantungnya semakin cepat. Yang kedua jenis kelamin. Laki-laki lebih cepat denyut jantungnya daripada perempuan. Yang kedua suhu tubuh. Yang panas lebih cepat daripada suhu yang dingin. Yang berikutnya umur. Semakin dewasa denyut jantungnya lebih sedikit daripada anak-anak. Yang kelima komposisi ion. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama adalah jantung koroner. Kita lihat pada gambar ini bahwa jantung memiliki otot-otot namanya otot jantung. Ya, otot jantung untuk fungsinya untuk berdetak, menggerakkan jantung, membuat denyut jantung. Nah, pada bagian ini jika otot-ototnya tersumbat, arterinya tersumbat oleh karena lemak, ini bisa kita lihat, maka darah tidak bisa lewat sini, arteri koroner tersumbat oleh lemak. Nah, sehingga banyak yang tidak mendapatkan oksigen atau dari makanan. Jadi penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak mendapatkan suplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. 1. Melakukan olahraga dan istirahat cukup. 2. Menjaga pola makan sehari-hari. 3. Menghindari minuman beralkohol. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Menghindari stres berlebihan. 5. Menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Yang kedua adalah stroke. Seperti halnya tadi jantung koroner, stroke apabila pembuluh darah yang berada di otak yang tersumbat. Kalau tadi yang tersumbat adalah pembuluh di jantung. Ini pembuluh darah tersumbat, yang ini pembuluh darahnya malah pecah. Nah, ini yang disebut dengan stroke. Jadi kembali penyebabnya adalah sumbatan, yaitu lemak ya, sumbatan pada pembuluh darah. Yang ketiga adalah varises. Nah, ini varises itu pelebaran pada pembuluh vena.
pada kaki, pada tangan, ini disebut dengan varises. Yang keempat, anemia, yaitu perbandingan jumlah sel darah merah dalam kondisi normal dengan penderita anemia. Yang ini normal, yang ini anemia. Jadi dengan demikian anemia kekurangan sel darah merah. Yang kelima, hipertensi atau hipotensi. Disebut juga tekanan darah tinggi terjadi jika tekanan darah di atas 120 per 80 mm Hg. Gejala penderita hipertensi antara lain adalah sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan pada hidung, mual, muntah, sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis, penggumpalan, pengerasan pembuluh darah, obesitas, kegemukan, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol, atau banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.